Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Kami dari kelas 4B akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Evaluasi Kritis Algoritma Naif versus Trasen dalam Komputasi Jaringan Saraf Tiruan. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Sepura Utama dengan NIM 24151010077 yang akan menjadi moderator sekaligus pemateri pada kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Saya Lesmana Rocky Purba dengan NIM 2415101066 sebagai pemateri kedua. baik, next. Kita masuk ke materi pertama yaitu konteks dan teori. Kita akan membahas konteks dan teori mengenai landasan fundamental perkalian matriks pada deep learning. Next. Pada kali ini kita akan membahas operasi pada dense layer. Dalam arsitektur artificial intelligence, lapisan fully connected atau dense layer mempresentasikan transformasi linear yang sangat intensif secara komputasi. Pada tahap ini, matriks bits input berukuran B kali I akan dikalikan dengan matriks bobot atau parameter berukuran I kali O. Kecepatan inferensi dari sebuah model AI bergantung sepenuhnya pada tingkat efisiensi operasi perkalian matriks ini. Next. Selanjutnya yaitu algoritma Naive Standard. Pendekatan klasik untuk menyelesaikan masalah perkalian matriks ini adalah menggunakan algoritma Naive Standard. Algoritma ini menggunakan 3 lapis perulangan bersarang yang memiliki tingkat kompleksitas waktu kubik atau asimptotik O n pangkat 3. Karakteristik utamanya adalah akses memori yang bersifat sekuensial dan stabil. Namun, algoritma ini memiliki keterbatasan skalabilitas, karena apabila dimensi matriks dinaikkan 2 kali lipat, maka beban kerjanya akan melonjak tajam hingga 8 kali lipat. Next. Selanjutnya yaitu terobosan Volcker-Stressen. Sebagai alternatif penyelesaian bottleneck tersebut, terdapat metode terobosan dari Volcker-Stressen yang menerapkan pendekatan divide and conquer. Algoritma Stressen membagi matriks n kali n menjadi 4 submatriks berukuran n per 2 secara rekursif. Melalui manipulasi aljabar cerdas, metode ini berhasil mereduksi jumlah operasi perkalian dari 8 perkalian standar menjadi hanya 7 perkalian. Penurunan ini memangkas laju pertumbuhan waktu asimptotik menjadi O n pangkat 2,807. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen empiris. Berdasarkan hasil eksperimen empiris menggunakan data, metode Stressen menunjukkan efisiensi yang lebih baik dari matriks skala besar. Pada matriks berdimensi 256 dikali 256, Stressen memiliki 40% lebih cepat dibandingkan metode Naive. Selanjutnya pada Naive 512 dikali 512, waktu eksekusinya terpangkas dan metode Stressen memiliki 36% lebih cepat daripada Naive. Puncaknya pada dimensi masif 1024 dikali 1024, algoritma Stressen mendominasi dengan catatan waktu 61% lebih cepat daripada Naive. Untuk analisis selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya, Lesmana, untuk melanjutkan hasil analisis. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, mari kita analisis crossover point dari pengujian yang telah dilakukan. Meskipun Stressen lebih cepat secara asimptotik, algoritma ini memiliki overhead yang cukup tinggi pada matriks skala kecil. Pada skala kecil, algoritma Naive bekerja lebih cepat karena terhindar dari beban pemanggilan fungsi rekursif. Titik batas efisiensi atau threshold baru tercapai ketika dimensi matriks menyentuh angka 512. Setelah melewati titik tersebut, menuju skala yang lebih besar, algoritma Stressen mendominasi performa komputasi secara absolut. Nah, kemudian ada tantangan memori. Di balik keunggulan kecepatannya, algoritma Stressen memiliki trade-off atau tantangan pada konsumsi memori. Metode ini memang menghemat waktu eksekusi, tetapi membutuhkan kapasitas RAM
yang jauh lebih besar dibandingkan metode naif. Kapasitas ekstra ini dibutuhkan untuk alokasi buffer matriks sementara dari persamaan M1 hingga M7 selama proses pembagian kuadran matriks. Kompleksitas ruang yang akan semakin meningkat akibat alokasi dinamis ini di setiap tingkat rekursi, sehingga akan berisiko memicu masalah memori overflow jika diterapkan pada perangkat berbasis IoT. Kemudian ada stabilitas memori. Dari sudut pandang presisi, algoritma naif terbukti sangat stabil secara numerik. Proses komputasi pada naif murni hanya melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan positif, sehingga sangat meminimalkan peluang akumulasi error pembulatan data. Sebaliknya, kelemahan pada algoritma Strassen terletak pada banyaknya operasi pengurangan antar submatriks sementara. Pengurangan ini berpotensi menyebabkan round-off error yang kemudian terakumulasi di sepanjang alur rekursi. Selanjutnya, strategi hibrida optimal. Untuk mengatasi kelemahan dari masing-masing algoritma, disarankan untuk mengimplementasikan strategi hibrida yang optimal. Pendekatan ini menggunakan metode Strassen untuk memecahkan dimensi matriks secara besar. Pendekatan ini akan menggunakan metode Strassman untuk memecahkan dimensi matriks besar secara rekursif. Kemudian, sistem akan menerapkan batas limit rekursi, di mana ketika ukuran submatriks telah menyentuh batas tertentu, algoritma akan berlari switching menggunakan metode naif untuk menyelesaikan sisa komputasinya. Hasil akhirnya adalah sistem yang mampu mengawinkan percepatan pemrosesan dari Strassen dengan keunggulan stabilitas serta efisiensi ruang memori yang dimiliki oleh naif. Kemudian dampak pada inferensi AI. Penerapan strategi hibrida ini dari algoritma Strassman akan memberikan dampak yang esensial pada proses inferensi AI. Model deep learning akan mampu memproses batch size data masukan dalam jumlah yang lebih besar tanpa mengorbankan batas waktu pemrosesan. Secara komersial, hal ini mengurangi beban biaya operasional server cloud dalam jangka panjang. Selain itu, efisiensi waktu komputasi ini sangat krusial dalam mempercepat waktu responsivitas kecerdasan buatan secara real time. Kemudian ringkasan strategi. Sebagai ringkasan taktis, kami merekomendasikan penggunaan algoritma naif pada sistem dengan pemrosesan matriks berdimensi kecil di bawah 512 atau saat komputasi menuntut presisi numerik sangat tinggi. Di sisi lain, pilihlah implementasi algoritma Strassman jika Anda membangun model untuk mengolah kumpulan data batch yang masif di atas server berperforma tinggi dan didukung oleh ketersediaan kapasitas RAM yang sangat besar. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya, Saputra. Baik, terima kasih Lesmana. Selanjutnya kita memasuki ke kesimpulan akhir. Mengakhiri analisis dari presentasi ini, dapat kita ambil satu kesimpulan akhir yang sangat penting, yaitu efisiensi komputasi pada arsitektur AI bukan sekedar urusan memilih algoritma dengan waktu komputasi tercepat, melainkan efisiensi sejati menuntut pemahaman yang komprehensif dari developer terhadap trade-off atau titik keseimbangan operasional antara kebutuhan waktu komputasi, kapasitas memori ruang, dan batas akurasi dari hasil akhirnya. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan presentasi kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.